Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zian Mirza Channel. Saya akan berbagi tutorial singkat mengenai bagaimana membentuk kelompok diskusi atau diskusi kelompok di Schoology. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang saya lakukan atau yang harus kita lakukan nanti sebelum memulai diskusi kelompok di Schoology. Saya bacakan di sini. Kelompok diskusi ini berlaku selama pembelajaran matematika peminatan dengan ketua dan anggota dipilih berdasarkan ranking kelas atau peringkat kelas ya. Setiap kelas terbagi dalam 7 kelompok. Ini saya dengan pertimbangan jumlah siswanya 35 supaya nanti 35 dibagi 7 berarti satu kelompoknya ada 5 orang. Dengan pengelompokan sebagai berikut. Kelompok 1, ketua kelompoknya adalah peringkat 1 atau ranking 1 dan seterusnya sampai kelompok 7, ketuanya adalah peringkat 7. Jadi yang menjadi ketua kelompok adalah peringkat 7 besar. Sedangkan anggotanya saya ikuti secara melingkar. Anggotanya di sini 7, ranking 7, anggotanya berarti ranking 8. Kemudian yang kelompok 6 ranking 9, 10, 11 dan seterusnya setelah 14, 15 di sini ya melingkar. Jadi di sini nanti ketua kelompok 1 adalah anak dengan peringkat 1 dan anggotanya ranking 14, 15, 28, 29. Jika siswanya sampai 36 berarti ditambah satu lagi anggota peringkat 36. Setelah membentuk kelompok di sini terdiri dari 7 kelompok berdasarkan peringkat kelas. Selanjutnya adalah menentukan ketentuan-ketentuan dalam diskusi. Di sini ketentuannya saya akan jelaskan, ini perlu di awal supaya nanti semua bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelompok. Ketentuannya, ketua kelompok harus mengisi kolom komentar lebih dulu dan diikuti anggota mengisi komentar di bagian reply komentar ketua kelompok. Jadi anggota hanya menuliskan komentar atau pertanyaan di reply ketua kelompok supaya nanti diskusinya lebih rapi berdasarkan kelompok masing-masing. Ketentuan kedua, ketua kelompok wajib menjawab. Di sini saya wajibkan menjawab, apalagi ketua kelompoknya adalah anak-anak pilihan peringkatnya. Jadi dia harus bisa menjawab pertanyaan anggotanya. Nah, sebagai guru nanti kita bisa memantau di sini apakah jawabannya sudah benar atau masih harus diluruskan. Jadi tetap harus dilakukan review atau mengulas jawaban-jawaban ketua kelompok. Ketentuan untuk ketua kelompok berikutnya adalah ketua kelompok wajib memastikan semua anggotanya telah ikut mengisi komentar. Jadi di sini satu ketua kelompok itu juga harus memastikan semua anggotanya hadir dalam diskusi atau menulis komentar atau pertanyaan. Ketentuan berikutnya, ketua kelompok hanya ketua yang boleh ikut mengisi komentar di kelompok lain. Jadi di sini saya memberi keleluasaan ketua kelompok untuk ikut membantu kelompok yang lain jika diperlukan. Dari kelas yang sama, karena saya menggabungkan beberapa kelas dalam satu course, tidak boleh ikut komentar di kelas yang berbeda, itu sudah pasti ya. Ketua kelompok harus menjawab atau memastikan terjawab semua pertanyaan anggotanya. Nah, di sini jika ada ketua kelompok yang tidak bisa menjawab, maka dia bisa minta bantuan kepada ketua kelompok lain. Jadi harus memastikan pertanyaan anggotanya sudah terjawab semua. Dan ketentuan untuk ketua kelompok yang terakhir adalah harus memastikan semua anggotanya telah hadir. Nah, ini masih berhubungan dengan yang tadi ya. Telah hadir atau telah mengisi kolom komentar atau pertanyaan dalam diskusi kelompok melalui Schoology ini. Jadi kita sebagai guru akan lebih rileks ya, karena di sini ada dibantu oleh ketua kelompok. Jadi kita memantaunya tidak harus mencari anak-anak juga. Dan jika ada anggota yang tidak merespon atau tidak mengikuti diskusi atau tidak hadir dalam diskusi kelompok, maka ketua kelompok wajib melaporkan kepada guru mata pelajaran, dalam hal ini saya, atau kepada wali kelas. Dan ini
sudah berjalan ya, bisa anak-anak ketua kelompok itu jika ada anggotanya yang tidak mengisi kolom komentar atau pertanyaan, dia melaporkan kepada guru, bisa melalui WhatsApp atau melalui media yang lain. Ketentuan yang berikutnya adalah ketentuan untuk anggota kelompok. Setiap anggota wajib mengisi komentar. Komentar dalam hal ini adalah pertanyaan. Perhatikan ketentuan komentar atau pertanyaan. Komentar dan pertanyaan nanti ada ketentuannya. Hanya wajib mengisi dan hanya di bagian replay ketua kelompok masing-masing. Atau sesama anggota, di replay sesama anggota juga boleh. Jadi nanti semua satu kelompok itu fokus dalam satu kotak diskusi. Ketentuan kedua, setiap komentar atau pertanyaan wajib disertai dengan SS atau screenshot video pembelajaran. Di sini mengapa harus ada SS video pembelajaran? Karena materi bahan diskusi saya sajikan dalam bentuk video pembelajaran, sehingga anak-anak tinggal mengambil screenshot. Mereka menonton dulu kemudian screenshot bagian video pembelajaran yang ingin ditanya. Harapan kita sebagai guru adalah anak-anak menonton penjelasan melalui video pembelajaran, kemudian melakukan SS atau screenshot bagian dari materi pelajaran yang dijelaskan di video itu, dan menandai, diberi tanda bagian yang ditanyakan, bisa dengan dilingkari atau ditandai dengan apa saja, bisa dengan garis. Kemudian SS tersebut juga harus diedit teks dengan menuliskan nama dan kelas. Nanti ada contohnya saya perlihatkan. Kemudian ketentuan berikutnya adalah anggota kelompok wajib menanggapi setiap jawaban yang diberikan oleh ketua kelompok. Anggota wajib menanggapi, minimal like atau bisa juga ucapan terima kasih dari setiap jawaban atas pertanyaannya, sebagai bukti menyimak diskusi karena kita tidak melihat anaknya secara langsung. Ketentuan berikutnya untuk anggota kelompok adalah wajib like semua jawaban atau komentar ketua kelompok terhadap pertanyaan semua anggota kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu yang terdiri dari 5 orang, misalkan ini anggota wajib like semua jawaban yang dibahas di dalam forum satu kelompok tersebut, sebagai bukti dia menyimak juga. Jangan sampai dia hanya membaca jawaban untuk pertanyaannya sendiri, tapi dia juga menyimak atau membaca jawaban dari pertanyaan teman-teman anggota satu kelompok. Anggota kelompok boleh ikut menjawab atau menambahkan jawaban jika memang perlu ya atas pertanyaan anggota kelompoknya. Jadi sesama satu kelompok, sesama anggota boleh menambahkan jawaban dalam hal ini, karena yang wajib menjawab adalah ketua kelompok, jadi anggotanya hanya menambahkan. Dan yang terakhir adalah ketentuan untuk keduanya, yaitu ketua dan anggota. Di sini diskusi ini ada penilaiannya, saya menjelaskan seperti itu karena memang tetap dinilai, sehingga siswa juga harus memperhatikan penggunaan bahasa yang baik dan sopan dalam menuliskan komentar atau pertanyaan. Nah, nilai nanti saya berdasarkan pada kualitas pertanyaan atau jawaban dan waktu atau jam. Jadi semakin terlambat maka nilainya semakin berkurang. Jadi di sini untuk membuat anak-anak, untuk memicu anak-anak agar termotivasi untuk segera membuka forum diskusi dan mengisi pertanyaan di sana. Penilaian saya tetap per individu, mengingat tanggung jawabnya, maka penilaian tetap tertinggi pada ketua kelompok. Nilainya tetap tertinggi karena dia punya kewajiban untuk memastikan anggotanya hadir dan memastikan jawaban semua anggota kelompok memiliki jawaban atas pertanyaannya. Selanjutnya semua ketentuan ini akan saya copy ke psikologi, copy paste. Nah, sekarang saya tinggal membuka forum diskusinya di psikologi. Di sini ada coursesnya. Saya akan pilih misalkan course CS12. Dari course ini atau kelas, di sini ada add material. Saya klik add materialnya.
Di sini saya juga sudah ada ya PJJ 1 diskusi, PJJ 2 tugas. Saya pilih di sini add materialnya add discussion. Saya beri judulnya PJJ 3 diskusi. Kemudian di description-nya saya kopas dari yang tadi. Ya, di sini nanti bisa diedit karena tadi banyak simbol-simbol. Kemudian videonya saya klik link karena saya akan menampilkan video pembelajaran di sini. Misalkan videonya, materinya limit. Misalkan judul videonya nanti saya akan buka videonya. Di sini dari video saya sendiri saya siapkan atau dicari dari video yang lain limit. Ini hanya contoh ya. Kemudian di sini bagikan, saya klik embed, di sini saya klik, kemudian salin. Ya, kenapa harus embed? Supaya nanti videonya bisa ditonton di Schoology-nya tanpa harus mengakses YouTube. Di sini saya Ctrl V, jadi kopas linknya di situ, baru attach. Ya, itu sudah selesai, videonya ada untuk menjadi bahan diskusi. Baru di sini due date-nya, misalkan saya contohkan di bulan Agustus ya, misalkan besok. Ya, ini jamnya seperti biasa. Kemudian ini enable grading, jamnya saya tulis misalkan sampai jam 11 AM. Kemudian enable grading ini harus diklik supaya kita bisa memberi nilai di forum diskusi. Kategorinya bisa diskusi, baru di create. Ya, setelah create nanti akan tampak seperti ini. Ini saya membuka kursi yang lain ya. Diskusi. Nah, saya akan memberi contoh diskusi yang sudah diisi oleh anak-anak. Nanti di materialnya akan nampak tersaji seperti ini. Kemudian kita bisa buka bagaimana anak-anak mengisi forum diskusi tersebut. Ya, ini salah satu contoh forum diskusi saya. Di sini saya sudah tidak menjelaskan ketentuan-ketentuannya karena anak-anak sudah terbiasa. Ini sudah diskusi yang kesekian kali. Ini videonya. Jika diklik akan tampak seperti itu. Ya, anak-anak bisa nonton langsung di Schoology tanpa mengakses YouTube. Nah, ini contoh diskusi kelompok. Ini ketua kelompok Muhammad Faris Saputra ya di sini. Dia sebagai ketua kelompok 2, dia memperkenalkan anggotanya, dia membuka forum. Ini adalah anggotanya dan anggota mengisi kolom komentar di sini atau pertanyaan di sini. Ini salah satu contoh pertanyaan siswa dengan mengirim SS. Ya, di sini Satria 12 MIPA 1, ini pertanyaannya. Cuman ini belum ditandai ya bagian yang ditanyakan. Ya, di sini satu kelompok ini dijawab oleh ketua kelompoknya. Ini semua dalam satu kelompok. Ya, ini kelompok 2. Nah, di sini sudah terpisah, ini kelompok lain. Syifa Davina ini kelompok lain. Saya Syifa Davina, ketua kelompok 2 tapi 12 MIPA 2 ya. Kalau di sini Faris ketua kelompok 2 tapi dia dari kelas 12 MIPA 1 karena di sini saya gabung. Di sini banyak sekali diskusinya, hasilnya bisa dilihat semuanya. Untuk penilaiannya saya menilainya di sini, ini bisa diklik. Ini contohnya, ini terpisah, berarti sudah beda kelompok ya. Untuk nilai saya bisa klik di sini. Nah, di sini langsung dinilai misalkan 75, kemudian show to student, submit. Selesai. Di sini bisa dilihat oleh siswanya ya, 75. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.